Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam episode kali ini kami akan berbincang mengenai video yang pernah kami bincangkan sebelumnya, dan di video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya dari akun YouTube yang bernama Hidayatullah TV. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya dengan Gideon akan kembali melanjutkan diskusi kami. Halo bro. Halo bro, ini ada pertanyaan lanjutan mengenai video yang kemarin bro. Pertanyaan yang pertama bro. Pertanyaan yang pertama adalah ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jo atau Pak Yohanes ini yang merupakan seorang mu'alaf. Beliau menyatakan bahwa di kekristenan salah satu doktrin yang terus dipakai sampai sekarang, sekalipun banyak pertentangan di zaman dulu, bro. Sekalipun banyak pertentangan, yaitu konsep Tritunggal. Dan beliau menyatakan bahwa konsep Tritunggal bisa terpakai dari dulu sampai sekarang karena ada peran dari Kaisar Roma. Jadi konsep itu bisa terbentuk karena ada peran Kaisar Roma. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut? Silakan bro. Ya, thank you bro. Pertanyaan saya pertama adalah dari mana ajaran itu? Statement itu berdasar kepada kemana? Kalau orang Kristen meyakini Tritunggal, itu bukan sebuah paksaan, namun sebuah doktrin yang diajarkan, yang dinyatakan oleh literatur Alkitab, tertulis di Alkitab. Ya, kata Tritunggal sendiri memang tidak tercatat, tetapi esensi, makna, kualitas dari kata Tritunggal itu ada dalam Alkitab. Tritunggal adalah 3 natur, 1 esensi, 1 hakikat. Kalau kita bicara, apanya yang 3? 3-nya adalah pribadi. Gitu. Kalau memang ini diajarkan Romawi, ya, maka seharusnya orang Yahudi sudah merobek kitabnya dari zaman dahulu. Tanak sendiri di dalam Kejadian, kitab Bereshit, Kejadian 1 ayat 2 sampai 3, ada Allah, ada firman Allah, ada roh Allah. 3 yang memiliki kualitas Allah. Gitu. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 26, maka jelas dikatakan, baiklah kita menjadikan. Jadi jangan bingung dulu. Tritunggal ini berbicara natur dan pribadi. Sama seperti misalkan saya dan Bro Eki ada di ruangan Zoom ini. Pribadinya ada berapa? Ada 2. Naturnya berapa? 1, sama-sama manusia. Gitu kan? Loh kok gitu? Ya, firman Allah dan Allah. Kan firman perkataan. Bukan pribadi dong. Iya, kalau perkataanmu memang beda dengan pribadimu. Karena pribadimu terbatas tubuh. Sehingga engkau berpikir bahwa perkataan bukan pribadi. Ya, pribadi ini, ya kalau terbatas dengan tubuh yang kita artinya terbatas ruang dan waktu, kau pikir firman Allah itu yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu dan dia adalah roh. Itu bukan pribadi, salah besar. Berarti kau sedang mengukur Allahmu dengan dasar engkau sebagai manusia. Berarti lebih besar engkau sebagai manusia daripada Allah. Kita harus memahami hal ini. Perkataan kita adalah pribadi kita, bukan? Iya,
Kalau saya bicara kasar sekali kepada Bro Eki, dan Bro Eki bisa sakit hati, berarti apa? Perkataan saya saja bisa sakitin, nggak perlu saya pukul. Yang bisa menyakiti itu adalah sesuatu yang hidup. Ini kita harus paham. Jadi Tritunggal, Allah firman Allah, roh Allah, ketiganya adalah kualitas Allah yang disebut dalam satu natur, yaitu Allah. Jadi kata Allah ini tidak selalu ya berbicara tentang natur. Maka lebih mudahnya saya kasih paham, naturnya adalah Yahweh, pribadinya adalah Allah, firman Allah, dan roh Allah. Allah adalah Bapa, firman Allah diperanakan, ya, datang ke dunia ini mengikuti standar yang dia ciptakan, yaitu manusia, di mana pribadi baru kalau muncul di dunia harus lahir. Maka itulah firman Allah, ketika mengambil rupa manusia itu harus lahir. Demi apa? Karena natur manusia sudah berdosa, firman Allah harus menebus dengan kesempurnaan dalam natur kemanusiaan. Kalau tidak, sampai kapanpun natur manusia tidak akan dianggap ada yang benar oleh Allah. Nah, firman Allah itulah yang disebut anak Allah. Roh Allah ya disebut dengan Roh Kudus, Roh Allah, Roh Penolong. Jadi ini Tritunggal ini ada di dalam Alkitab, bukan disebarkan atau diperbesar oleh Kekaisaran Romawi. Tidak. Doktrin ini fundamentalnya, dasarnya Alkitab. Diteguhkan, iya diajarkan, betul, oleh bapak-bapak gereja mula-mula dan juga ya orang-orang yang mengajar Kristen, ya gitu, teologi Kristen. Nah, kita harus memahami sampai situ. Jadi dari statement dari mana, apa dasarnya bilang bahwa doktrin Tritunggal itu bisa ada karena kebesaran Kaisar Konstantin, Kaisar Romawi, ya itu. Demikian bro, menurut. Iya bro. Pertanyaan yang kedua bro, ketika beliau menyatakan bahwa konsep Tritunggal itu tidak ada, dan beliau mencoba membuktikan dari satu kasus yang pernah beliau alami, yaitu ketika beliau berada dalam sekolah teologi. Dan pada saat itu mereka ditugaskan untuk berkhotbah dengan sebuah ayat yang diberikan oleh dosen. Dan dia menyatakan bahwa ketika para mahasiswa itu berkhotbah, khotbahnya beda-beda. Dan beliau menyatakan bagaimana kita dituntun sama Roh Kudus yang sama, tetapi kok yang kita khotbahkan beda-beda. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Ya, thank you bro. Pertama kita harus memahami dulu ya. Dan Bapak ini yang mualaf ini harus memahami. Manusia itu diciptakan memiliki sebuah keistimewaan, akal budi tertinggi, kehendak bebas, pribadi beragam, ya keberagaman, pribadi berbeda-beda. Itu kan jelas. Paham sampai sini ya? Nah, ini adalah rancangan Allah. Jadi wajar nggak jika manusia memproses sesuatu itu berbeda-beda? Wajar sekali. Karena cerita, latar belakang hidup, budaya, ya itu dengan perbedaan di bumi ini ada berapa suku, ada berapa ras. Ini kan harus memahami pola pikirnya beda. Orang tinggal di Eropa sama tinggal di Indonesia yang iklimnya beda, pikirannya beda. Nah, itu semualah istimewa manusia yang hidup beragam dari Tuhan. Jadi kalau Anda bilang loh, kalau tidak satu, maka itu bukan Roh Kudus yang tuntut. Tidak. Saya kasih contoh.
Orang tua saya misalkan punya 2 anak ya, saya dan saudara saya. Tanda saya sayang sama orang tua. Saya suka bawakan pulang makanan untuk orang tua saya. Saudara saya tanda sayangnya, kalau pagi-pagi sebelum pergi bekerja, membantu membersihkan rumah. Berbeda kan? Sekarang saya tanya, siapa yang benar? Siapa yang salah? Manusia ini memiliki perbedaan, keberagaman. Jadi jangan dipaksa menjadi satu. Oh, harus sama semua. Itu kan nggak bisa. Memang berbeda. Nah, dua-duanya kan tidak salah. Saya tidak salah, saudara saya tidak salah. Kami berbeda, namun berada di satu fundamental yang sama. Yaitu adalah ayah ibu kami adalah orang tua kami. Yang kami sayangi. Itu dasarnya sama. Pendekatannya beda. Karakteristik kami berdua beda. Kehendak bebas kami untuk menyatakan rasa kasih sayang kami berbeda. Jadi nggak ada yang salah. Lah kalau orang dikasih satu ayat, ya pemahamannya, cara menyampaikannya berbeda. Ini kan dari konteksnya berkata bahwa khotbah. Penyampaiannya berbeda, ya nggak masalah. Tapi esensinya sama nggak? Yang major. Yesus Kristus adalah Tuhan, sama. Allah Tritunggal, sama. Nah gitu. Orang Kristen. Majornya sama. Pendekatan karakteristiknya itu berbeda-beda. Maka itulah muncul yang namanya sinode-sinode. Ya, jadi kami satu dasar, namun perbedaan. Ada yang salah nggak? Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kecuali satu aliran memutuskan melawan prinsip. Seperti saksi Yehova. Melawan prinsip major. Itu tidak terhitung sebagai orang Kristen. Itu harus dipahami. Yang namanya orang Kristen prinsipnya sama. Yang hebatnya Allah menuntun kita manusia dalam keberagaman. Tetapi dalam satu fundamental yang sama. Maka di dalam Roma 12 ayat 4-8, 1 Korintus 12 ayat 12-20, dan ayat 27. Efesus 4 ayat 11-16. Semuanya ini justru untuk membangun tubuh Kristus. Kalau kita di tubuh kita hanya punya lengan saja. Tubuh nggak ada, kaki tak ada, kepala tak ada. Bisa jadi apa namanya? Nggak bisa apa-apa. Itu namanya adalah bekas potongan mayat, itu tinggal tangannya doang. Gitu kan? Tapi namanya manusia yang hidup memiliki anggota tubuh yang berbeda-beda, beda fungsi, beda peruntukan, namun dikontrol oleh satu otak yang sama. Kita harus mengerti. Jadi perbedaan ini hanya berbicara perbedaan fungsi, perbedaan pendekatan. Gunting kuku tangan enak. Gunting kuku kaki bisa nggak kayak gunting kuku tangan? Nggak bisa. Beda. Karena kaki di bawah, otomatis butuh usaha yang lebih keras. Nah, jadi tetap harus memahami bahwa perbedaan itu tidak menjadi sebuah masalah. Karena memang Tuhan ciptakan manusia beragam. Demikian, bro. Terima kasih. Ya, thank you, bro. Sebelum kita menutup video pada hari ini, bro, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang mendengar video kita pada episode hari ini, bro? Iya, pesan saya, kita jangan cepat-cepat ketika bertemu seseorang yang pindah agama, berarti agama sebelumnya salah. Itu nggak boleh. Kalau ada Kristen pindah ke Islam, jangan bilang Kristen salah. Kalau Islam pindah ke Kristen, kita sebagai orang juga manusia tidak boleh bilang, oh pasti Islam salah. Ya, itu menandakan kita tidak dewasa. Kita bukan orang terpelajar seperti itu. Nah, karena apa seperti itu? Karena kita perlu menyadari bahwa manusia ini berdosa.
Setiap manusia memiliki kekurangan. Ini harus dipahami dulu. Ya. Jadi keputusan yang manusia ambil itu bisa salah. Jangan mentang-mentang misalkan ada orang pindah agama, oh berarti agamanya yang dulu pantas dijelek-jelekan. Agamanya yang dulu bohong, agama yang dulu begini, begitu gitu ya. Itu namanya tidak memahami bahwa Allah itu maha besar. Tidak dibatasi oleh manusia yang kecil. Itu harus paham dulu. Kalau sebagai kita orang Kristen, kita harus memahami, ya, kita ini yang berdosa. Allah itu kudus, Allah itu benar, Allah itu suci, Allah itu agung. Apa pernyataan Dia tidak mungkin salah. Kitanya yang salah, kitanya yang nggak ngerti. Diajarkan kebenaran. Kita dari kecil aja udah menyakiti ibu kita, gitu kan? Tanda berdosa enggak? Kita aja waktu kecil, ya, tidak usah diajari berbohong. Kita bisa berbohong. Padahal orang tua Anda pasti ngajari, nak, nggak boleh bohong ya. Tapi kita suka apa? Suka bohong. Nah, nggak boleh bandel ya. Sukanya apa? Bandel. Kan gitu kan. Jadi memang tidak perlu manusia ini diajarkan yang namanya dosa. Karena ada kuasa dosa pada manusia. Maka itu kita semua membutuhkan keselamatan. Nah, itu dia. Kita harus rendah hati. Ya, rendah hati, mengkaji lebih dalam. Jangan cepat-cepatlah ngomong yang buruk. Saya yakin di dalam orang Kristen, di bagian orang Kristen kita mengenal yang namanya sikap. Kalau dalam Muslim ada akhlak yang baik. Nah ini kan ya itulah buahnya gitu. Jadi jangan orang menjadi masuk agama baru kok langsung ngejelek-jelekin agama sebelumnya. Di mana akhlaknya? Gitu ya. Tanpa memikirkan dampak, tanpa memikirkan perasaan. Itu kan namanya hati nuraninya kemana gitu. Ya demikian bro. Iya bro, thank you untuk hari ini udah menjawab setiap pertanyaan dan terima kasih untuk pesan yang luar biasa yang tadi bro sampaikan bahwa kita mau ada di posisi manapun, mau di Kristen atau Muslim, kita jangan saling menjelekkan agama manapun karena terkadang kita merasa diri kita benar, apa yang kita percaya benar, terus kita menyalah-nyalahkan yang lain dan akhirnya itu menimbulkan masalah. Oke bro, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa share untuk setiap orang yang Bapak Ibu Saudara kenal dan juga boleh share pada setiap sosial media Bapak Ibu supaya bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.